Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai laporan modul 4 yang berjudul Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional. Kelompok ini terdiri dari Ahmad Reza dengan NIM 341120104 sebagai ketua. Untuk anggotanya ada Ayun Nur Oktaviani dengan NIM 341120147, lalu saya sendiri Naufal Levi Sabili dengan NIM 341120157, lalu Muhammad Alif Fadilan Syah Akbar dengan NIM 341120142, dan yang terakhir ada Muhammad Agni dengan NIM 34112011137. Bisa slide selanjutnya aja. Baik, untuk yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Jadi diagram activity adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi dalam perangkat lunak. Jadi diagram ini dapat pula menggambarkan suatu proses bisnis yang dilihat dari sisi teknis mengalami perubahan yang awalnya manual menjadi berbasis komputer, namun tidak merubah inti dari proses bisnis tersebut. Diagram ini adalah diagram yang dibuat untuk mengetahui behavior secara detail. Activity diagram menggambarkan perilaku dinamis dari suatu sistem atau suatu komponen sistem melalui aliran kontrol di mana aksi-aksi yang dilakukan oleh sistem. Jadi komponen utama activity diagram tersebut adalah node aksi dipresentasikan dengan suatu persegi panjang dengan sudut bulat yang berhubungan dengan suatu tugas yang dilakukan oleh sistem. Sedangkan titik hitam dengan lingkaran hitam adalah final node yang mengindikasikan akhir dari aktivitas. Activity diagram melengkapi use case yang telah dibuat sebelumnya dengan memberikan representasi grafis dari aliran-aliran interaksi di dalam suatu skenario yang sifatnya spesifik. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Baik. Selanjutnya ada bab 2 hasil praktikum dan tugas. Di bab ini pertama ada dasar teori. Di sini ada simbol atau notasi yang akan digunakan untuk membuat diagram activity. Pertama ada gambar kotak besar, namanya activity atau aktivitas. Keterangan atau fungsinya yaitu sebagai untuk memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antar muka atau interface saling berinteraksi satu sama lain. Kedua ada action, bentuknya agak kecil dari activity yang fungsinya sebagai state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Selanjutnya ada titik hitam, full hitam yang namanya initial node. Keterangannya bagaimana objek dibentuk atau diawali. Selanjutnya ada activity final node, tengahnya hitam tapi ada putihnya, yang berfungsi bagaimana objek dibentuk dan diakhiri. Selanjutnya ada decision, bentuknya seperti belah ketupat, digunakan untuk menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Terakhir ada line connector yang digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan start dan stop. Start sesuai dengan artinya yaitu kegunaannya yaitu untuk memulai aktivitas, dan juga stop sesuai dengan artinya juga digunakan untuk mengakhiri aktivitas. Start juga ditandai dengan simbol lingkaran berwarna hitam. Kalau stop ditandai dengan dua lingkaran hitam dan putih. Dalam lingkaran luar berwarna putih dan lingkaran dalam berwarna hitam. Selanjutnya ada decision dan merge. Decision menggambarkan beberapa pilihan jika pada suatu aktivitas memerlukan suatu kondisi tertentu. Decision dalam aktivitas dimulai ketika aktivitas menanyakan pertanyaan tentang aliran aktivitas. Decision digambarkan dengan simbol belah ketupat. Misalnya, decision di bawah ini menanyakan apakah isi dari tank masih dalam level yang aman. Jika masih dalam batas toleransi, maka aliran aktivitas menuju ke stop.
Sedangkan jika tidak akan mengeluarkan bunyi alarm. Lalu merge menggambarkan penggabungan aliran aktivitas ketika terjadi percabangan aktivitas pada saat terjadi decision. Lalu merge sendiri digambarkan dengan penyatuan aliran aktivitas. Misalnya contoh di bawah ini. Terjadi merge dari 3 aliran dan menyatu menjadi satu aliran untuk menjalankan log system event. Kemudian ada partition. Partition atau partisi digunakan untuk memisahkan aktivitas berdasarkan wewenang dari aktor berdasarkan pekerjaannya dalam melakukan aktivitas pada sebuah sistem. Di bawah ini terlihat partisi dengan aktor gardener, water tank, dan nutrient tank. Selanjutnya ada fork dan join. Fork dan join digunakan untuk sinkronisasi, yaitu aliran proses dapat berjalan paralel, tidak saling menunggu proses lain. Fork digunakan untuk memecah behavior menjadi activity atau action yang paralel. Sedangkan join untuk menggabungkan kembali activity atau action yang paralel. Ada catatan di akhir mengenai decision yang digunakan untuk memecah aktivitas yang bersifat kondisional, misal ya atau tidak, atau user 1, user 2, user 3. Sedangkan fork untuk memecah behavior menjadi aktivitas yang paralel seperti user dapat memilih menu hapus, tambah, edit yang dapat dilakukan secara paralel. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram bagian registrasi. Mohon maaf sebelumnya aja bisa lebih di zoom bagian diagramnya. Sepertinya tidak bisa. Ke mode ini aja, mode yang biasa aja. Jangan mode baca itu. Ya, terima kasih, Reja. Jadi untuk memulai aktivitasnya diawali oleh lingkaran hitam yang dimulai oleh pengunjung. Pertama, pengunjung ini membuka website perpustakaan. Kemudian lanjut ke sistem perpustakaan di mana sistem tersebut menampilkan form registrasi. Kemudian balik lagi ke pengunjung di mana pengunjung itu mengisi form, lalu ke sistem lagi. Sistem tersebut menampilkan form untuk mencentang persetujuan. Lalu kembali ke pengunjung. Pengunjung tersebut mengisi form persetujuan, tapi bisa juga terjadi dua kejadian di mana pengunjung tersebut tidak mencentang bagian persetujuan dan akan menghasilkan registrasi gagal yang ditampilkan oleh sistem. Jika pengunjung menyetujui form tersebut, maka akan lanjut ke bagian pustakawan di mana pustakawan melakukan verifikasi. Kemudian pustakawan juga memasukkan data ke dalam sistem perpustakaan. Kemudian sistem juga menyimpan data, lalu membuat nomor anggota, kemudian mencetak kartu anggota, dan memberi pemberitahuan lewat email. Kemudian yang terakhir itu di pengunjung menerima email. Sekian dari saya yang menjelaskan diagram registrasi. Selanjutnya bisa oleh rekan saya lanjut. Baik, di sini ada diagram peminjaman. Yang pertama, anggota memilih buku, lalu sang pustakawan memberikan izin, lalu memberikan harga sewa sebesar 80%. Setelah itu menginput data ke dalam sistem. Selanjutnya, di dalam sistem
Sistem tersebut menyimpan data. Lalu setelah itu pustakawan mencatat batas waktu, lalu memberikan buku. Nah, setelah itu selesai, anggota menerima buku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram inventory. Dalam diagram inventory ini, pengunjung majukan genre atau judul buku yang akan dicari. Selanjutnya, pustakawan mencari buku berdasarkan database perpustakaan. Setelah itu, pustakawan itu menunjukkan lokasi di mana buku itu terletak, di rak mana, terus lokasi yang akurat untuk pengunjung. Setelah itu, sistem memudahkan pencarian buku karena ada database yang ada. Nah, jika ada proses pengunjung tidak tahu informasi tentang buku, pengunjung eh, memberikan informasi tentang gambar atau apapun mengenai buku yang akan dicari. Nah, setelah itu pegawai menginstruksikan pengunjung untuk menunjukkan gambar yang dicari. Nah, setelah itu kembali ke poin yang ke atas. Kembali poin ke atas, yaitu pustakawan menunjukkan lokasi buku yang dicari oleh pengunjung tersebut. Selanjutnya, di sini ada diagram pengembalian. Yang pertama, pengunjung menyerahkan kartu anggota dan buku, lalu pustakawan menerimanya, kartu anggota dan buku tersebut. Lalu pustakawan juga mencatat data pengembalian. Setelah itu, pustakawan menyimpan data ke database sistem perpustakaan. Lalu setelah itu, pustakawan mengembalikan kartu anggota, lalu kartu anggota tersebut diterima oleh pengunjung. Selanjutnya bab 3 adalah kesimpulan. Setelah kami mengerjakan praktikum keempat ini, kami dapat mengetahui bagaimana cara membuat diagram activity, simbol-simbol apa saja yang digunakan, dan bagaimana menyambungkannya antara aktivitasnya. Diagram aktivitas ini merupakan rancangan aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Diagram ini merupakan jenis diagram UML yang menggambarkan aktivitas apa saja yang terjadi pada sebuah sistem. Baik, apakah ada dari teman-teman ada yang mau ditambahkan atau misalkan ada pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan? Ya, studi kasus. Mungkin dari itu yang registrasi, kan ada syarat itu KTP harus wajib. Nah, jikalau ada situasi si pengunjung itu tidak mempunyai KTP, bagaimana untuk registrasi akunnya? Baik, izin menjawab mengenai pengunjung yang di bawah umur kan jadi nggak punya KTP nih. Paling si pengunjungnya itu bawa orang dewasa seperti ayah atau kakak, saudaranya, ya orang tuanya. Jadi di diwakilin gitu mau ininya tuh. Jadi pakai ngisinya itu pakai KTP orang tuanya atau yang mewakilinya. Jadi bisa pengunjung yang itunya tuh bisa meminjam buku tersebut gitu. Itu nih Baik, terima kasih. penjelasannya. Ya. Baik, apakah ada lagi mungkin pertanyaan? Saya izin bertanya mengenai inventory. Kalau misalnya pengunjung atau anggota nyari buku terus nggak ketemu bukunya, itu nggak ada, gimana? Izin menjawab, kalau kalau gitu disarankan anggota itu menanyakan kepada pegawai. Nah, jikalau pegawai itu tidak menemukan,
pastinya pegawai langsung mengecek dari database bukunya. Nah, jikalau si pegawai tidak menemukan di database tersebut bukunya itu, ada juga kan ada siga bukti fisik gitu, kayak arsip. Nah, bisa dicek dari sana. Nah, jika tidak ditemukan lagi, ya pengunjung siap terima tidak puas, tidak menerima bukunya. Baik, segitu aja. Terima kasih. Mungkin pengunjungnya bisa mencari perpustakaan lain kali ya. Betul, betul. Baik, mungkin ada Izin bertanya, pertanyaan lagi. Silakan. untuk yang pengembalian nih, kalau misalnya pengunjungnya itu ngembaliin bukunya itu dalam kondisi rusak atau telat, jadi gimana tuh dalam pihak perpustakaannya, apa yang dilakuinnya gitu? Izin menjawab, mungkin dari pihak perpustakaannya sudah ada syarat dan ketentuannya ya. Kalau misalkan contohnya kalau misalkan merusak buku atau menghilangkan buku tersebut, kembali lagi buku tersebut mungkin harganya tergantung dari harganya. Misalkan buku yang dihilangkan seharga 150.000 misalkan. Nah, si pengunjung wajib membayar kepada pustakawan seharga buku yang dihilangkan. Lalu untuk keterlambatan dari pengembalian buku mungkin berdasarkan perpustakaannya masing-masing. Misalkan di perpustakaan A, jika telat mengembalikan buku dalam waktu 1 hari, mungkin dendanya bisa berupa 50.000 atau 2 hari bisa bertambah menjadi 100.000 dan seterusnya. Oh, mengerti. Terima kasih. Sama-sama. Lalu saya juga izin bertanya mengenai peminjaman. Eh, jika anggota meminjam buku, lalu buku tersebut tidak tersedia dalam perpustakaan, bagaimana? Kalau tidak tersedia, ya berarti nggak ada. Kita nggak punya bukunya. Baik. Mungkin maksudnya maksud pertanyaan saya bagaimana jika misalkan anggota eh, meminjam 10 buku dari satu perpustakaan, apakah bisa ataukah dari pihak perpustakaannya memiliki batas tertentu? Ya, kalau itu berarti tergantung, izin menjawab sebelumnya, kalau itu berarti tergantung perpustakaannya. Kalau misalnya di sini saya ambilnya maksimal 5 buku gitu buat dipinjam dibawa ke rumah. Kalau baca di perpustakaannya bebas, tapi kalau dibawa maksimal 5. Jadi kalau 10 belum bisa. Paling next day boleh pinjam lagi. Oh, jadi tidak bisa sekaligus 10 ya? Ya, maksimal 5 per hari. Baik, terima kasih. Lalu untuk teman-teman yang lain, apakah cukup atau masih memiliki pertanyaan atau mungkin ada tambahan? Cukup, dari saya cukup. Dari saya juga cukup. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mungkin sekian dari kelompok 8 mengenai pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Izin mengakhiri rapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.